kebersihan diperlukan pengujian untuk mengetahui kadar zat aktif yang tertinggal. Kemudian ditambahkan sejumlah analit yang sama dengan sampel sebagai standar saat proses preparasi. Disebut apakah metode kalibrasi tersebut? Nah, di sini kata kuncinya di sini ya, metode kalibrasi. Oke. Kita dapat kata kunci pertama metode kalibrasi. Kedua apa? Ada penambahan nih ya, ditambahkan sejumlah analit yang sama dengan sampel. Penambahan analit pada saat preparasi sampel ya. Nah, kita di sini lagi ngomongin tentang metode kalibrasi ya. Kalau misalkan adik-adik ingat ya, harus ingat ya, ini ya harus diingat. Metode kalibrasi ada 3, adisi, standar adisi, standar eksternal, dan standar internal. Apa bedanya masing-masing gitu ya? Oke. Jadi kalau standar adisi itu kita gunakan saat kita menganalisis sampel sekelumit. Jadi sifatnya little bit, jadi sangat sedikit. Jadi misalkan ada sampel bulk besar ya, misalkan beratnya 500 gram. Tapi yang mau kita analisis itu analit yang jumlahnya itu hanya misalkan 1 mg dalam 500 gram. Itu kan sangat kecil. Maka kita gunakan standar adisi. Oke. Nah, standar adisi ini kita menggunakan standar yang senyawanya sama dengan sampel. Jadi sampel dan standar senyawa yang sama. Maksudnya gimana? Kalau kita mau menganalisis beta karoten, sampel kita beta karoten, kita gunakan standar beta karoten juga. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mau analisis metformin, kita juga gunakan standar metformin gitu ya. Jadi sampel dan standar harus senyawa yang sama. Kemudian standar ditambahkan pada sampel. Nah, kalau biasanya kan kalau misalkan kita pengujian atau analisis biasanya sampel di tabung reaksi sendiri gitu ya. Kemudian standar di tabung reaksi sendiri ya. Tapi kalau standar adisi itu enggak. Jadi misalkan ada tabung sampel gitu ya. Nah, pada tabung sampel itu ditambahkan standar ya, itu yang namanya standar adisi gitu. Kemudian kita ke standar eksternal. Yang dimaksud dengan standar eksternal yaitu untuk analisis sampel yang jumlahnya banyak. Nah, ini jadi sebagian besar ketika kita analisis obat ya berdasarkan metode-metode yang ada di farmakope atau di USP, yang digunakan yaitu standar eksternal. Nah, karena kita misalkan nih mau analisis paracetamol, itu kan jumlahnya besar ya, maksudnya nggak little bit, nggak sedikit. Oke, berikutnya sampel dan standar senyawa yang sama ya, masih sama ya. Jadi kalau analisis paracetamol, standarnya juga harus paracetamol. Nah, kemudian yang menjadi pembeda dari adisi ini, standar di preparasi terpisah dengan sampel. Kalau ini jadi standar eksternal itu pertama ada tabung standar, ada tabung sampel. Jadi nanti masing-masing dianalisis pakai spektro sendiri masing-masing. Nanti dapat absorban sampel, absorban standar, ya. Kemudian atau kalau misalkan pakai KCKT nih, jadi ada tabung sampel, ada tabung standar, masing-masing nanti di elusi sendiri-sendiri. Nanti dapat AUC sampel, AUC standar, itu namanya dipreparasi secara terpisah. Itu ya. Terakhir, ada yang namanya standar internal, itu apa? Ini analisis sampel yang membutuhkan preparasi yang panjang. Contohnya apa? Biasanya preparasi panjang itu pada analisis dengan AAS. Oke? Biasanya kalau kita analisis pakai UV vis, pakai KCKT, itu kan cuma obat, kita larutin, kita encerin, udah kita uji ya, kita cek, kita ukur absorbannya atau AUC-nya. Tapi kalau AAS enggak, jadi SSA atau AAS ya, spektroskopi serapan atom itu enggak. Jadi kalau spektroskopi serapan atom itu biasanya sampelnya itu diderivatisasi dulu ya. Biasanya ditanur pada suhu tinggi 800 kayak gitu. Setelah itu masih harus diekstraksi. Jadi sampelnya itu membutuhkan preparasi yang panjang, di mana preparasi panjang ini
memungkinkan terjadinya kehilangan sampel sehingga harus adanya koreksi. Nah, standarnya itu juga berfungsi sebagai pengoreksi. Kemudian untuk standar internal, sampel dan standarnya itu merupakan senyawa yang berbeda tapi mirip. Maksudnya gimana? Contohnya, senyawa beda tapi mirip. Misalkan litium sama natrium yang masih satu golongan, atau glimepirid dengan glibenclamid, ya itu kan masih satu golongan, atau captopril dengan lisinopril itu boleh. Tapi kalau mau analisis captopril pakai standar misalkan losartan ya tidak boleh ya, karena kan dia beda ya. Oke. Terakhir, standar di preparasi terpisah dengan sampel. Oke. Dari sini kita tahu ya, ada 3 metode kalibrasi. Terus yang manakah yang ditanyakan di soal? Ini ada ditambahkan sejumlah analit pada sampel saat preparasi. Yang ditambahkan ke sampel, standarnya namanya standar adisi. Jawabannya yang A. Berikutnya, soal nomor 7. BPOM melakukan inspeksi pada industri obat tradisional yang memproduksi jamu yang dicurigai mengandung BKO parasetamol pada produknya. Gitu kan? Reaksi warna yang dapat digunakan untuk mendeteksi dengan cepat BKO parasetamol adalah apa nih? Tuh ya. Di sini berarti kata kuncinya apa nih? BKO parasetamol. Kemudian yang ditanya apa? Reaksi warna. Tuh ya. Nah, di sini kita berarti lagi ngomongin bereaksi warna untuk BKO parasetamol. Yang manakah dari kelima ini yang sesuai gitu kan? Nah, kalau kertas turmerik itu, teman-teman, dia biasanya untuk deteksi boraks ya. Kertas turmerik itu biasanya untuk deteksi boraks. Kemudian kalau FeCl3 ini untuk deteksi gugus fenol. Vanilin asam sulfat untuk deteksi terpenoid. Dragendorf ini yang paling legend ya, yang sudah sangat terkenal, pasti adik-adik kenal. Ini untuk alkaloid. Dan terakhir citroborat itu untuk deteksi flavonoid. Nah, perlu diketahui bahwa parasetamol itu merupakan senyawa fenol. Jadi kalau misalkan adik-adik kenal nih, ingat sama strukturnya parasetamol, nanti ada gugus OH. Karena parasetamol ini merupakan senyawa fenol ya, sehingga reaksi warna mana yang paling sesuai? Kan? Yang FeCl3 ya, karena untuk mendeteksi gugus fenol gitu. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini nih. Jadi misalkan ini suatu senyawa yang mengandung gugus fenol ditambahkan dengan bereaksi FeCl3, maka akan terjadi kompleks warna nih, kompleks antara senyawa tersebut dengan Fe3 menghasilkan warna biru violet. Jadi karena namanya bereaksi warna, nanti kalau misalkan jamunya ini ya, jamunya ini kita beri FeCl3 kalau berwarna biru violet kemungkinan mengandung BKO parasetamol. Tapi baru kemungkinan, karena bisa jadi jamunya ini justru juga memiliki senyawa fenol ya. Jadi nanti sebetulnya kalau untuk BKO parasetamol ini juga bisa, selain pakai bereaksi warna, kita juga bisa pakai KLT gitu ya. Jadi nanti setelah direaksi warna, ada warna biru violet, oh bisa lanjut nih ke tahap KLT. Kita cek kualitatif dengan standar parasetamol. Oke. Soal 7. Oke. Next ya. Sekarang soal nomor 9. Sebuah industri farmasi mau melakukan penetapan kadar ibuprofen 400 mg dengan menggunakan spektrofotometri UV phase. Tablet digerus, kemudian dilarutkan dalam 250 ml air, gitu kan. Kemudian dipipet 1 ml dan ditambahkan air hingga 50 ml. Absorbansi sampel yang diperoleh 0,6 dengan persamaan regresi G sama dengan 0,1x-1, di mana X-nya dalam ppm. Pertanyaannya, berapa persen kadar yang diperoleh? Nah, ini berarti kata kuncinya persen kadar ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya terangkan, saya bahas singkat bahwa kalau misalkan
kita penetapan kadar menggunakan persamaan kurva baku ya, ada persamaan regresi linear di sini. Itu berarti metode yang kita gunakan adalah multiple point kalibrasi ya. Multiple point kalibrasi itu berarti standarnya kita menggunakan beberapa konsentrasi sehingga bisa membentuk persamaan regresi. Karena kalau mau bikin persamaan regresi kan nggak boleh cuma satu ya, minimal aja tiga titik konsentrasi standar. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan multiple point kalibrasi, kita punya persamaan regresinya ini, yaudah kita tinggal masukin aja nih. Nah, di sini ya, kita punya persamaan Y sama dengan 0,1X min 1. Masukkan, ini Y ini adalah absorbansi sampel, X adalah konsentrasi sampel. Oke, berarti yang kita cari yang X ya. Oke. Nah, ini pindah ruas lagi nih, hati-hati jangan sampai salah. Oke, kita kan mau cari si X, berarti minus 1 ini harus kita pindahkan ke sini, menjadi Y plus 1 ya, karena kalau minus 1 pindah ruas menjadi plus 1. Oke, Y plus 1, kemudian karena kita mau nyari X, 0,1-nya juga harus pindah. Oke, ini pindah ke sini jadi dibagi ya. Jadi Y plus 1 dibagi 0,1. Masukkan Y itu apa? Absorbansi sampel. Masukkan 0,6 ke sini. Oke, jadi 16 ppm ya. Nah, oke. Kita harus konversi nih ppm ke miligram per liter atau mikrogram per mili. Perlu diingat bahwa 1 ppm sama dengan 1 miligram per liter atau 1 mikrogram per mili. Oke, terserah mau yang mana gitu ya. Tapi saya suka langsung dalam miligram per liter. Kenapa? Karena sampelnya kita dalam miligram juga. Oke. Dapat ya 16 miligram per liter. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua kita cari persen kadarnya nih. Rumusnya persen kadar ingat ya. Persen kadar itu rumusnya seperti ketika kita mencari kadar, tapi dibagi sama bobot sampel, terus dikali sama 100. Masukin nih, jadi persen kadar sama dengan konsentrasi sampel, dikali volume, dikali faktor pengenceran, dibagi bobot sampel kali 100%. Semua yang ada di sini satuannya harus sama. Konsentrasi sampel dapat 16 dikali dengan volume. Volumenya yang mana, Kak? Kayak gitu ya. Yang ini ya. Bukan yang ini. Jadi volume di sini itu adalah misalkan sampelnya itu tadinya serbuk, dilarutkan. Nah, pelarutnya itu sebagai volume di sini. Oke. Ya. Ini kebetulan beda jadi aman. Kalau misalkan sama-sama 100 itu aman sih justru. Kalau beda yang nggak aman ya kalian bingung nih pilih yang mana kan. Nah, ini jadi sekali lagi volume itu adalah misalkan tadinya obatnya berupa serbuk. Nah, kemudian menjadi larutan dengan dilarutkan pelarut. Nah, itu sebagai volumenya ya. Oke. Konsentrasi sampel masukkan 16 mg per liter. Volumenya berapa, Kak? Volumenya 250 mili. Nah, hati-hati di sini kan satuannya liter. Berarti kita harus ubah 250 mili ke liter menjadi 0,25. Volume pengenceran berapa, Kak? Nah, untuk menghitung volume pengenceran ini ya, di pipet 1 ditambah air hingga 50 mili. Berarti ini ya, di pipet hingga ini dibagi dengan ini, di pipetnya berapa? Ditambah hingga sekian di pipet 1. Ini dibagi ini, gitu ya. Sekali lagi faktor pengenceran itu apa? Ini setelah diencerkan dibagi sama yang diambil atau yang dipipet. Tuh. Jadi 50 mili bagi 1 mili 50 kali. Oke, bobot sampelnya berapa, Kak? 400 mg. Masukin. Satuannya sudah sama ya, pastikan sama. Kalau beda pasti salah. Oke, sudah sama, coret. Oke, hasilnya 50% yang A. Oke, gampang ya sebenarnya hitungan kadar itu, jadi please banget jangan di skip ya, karena bakalan banyak soal UKA ini. Kalau mau di ragu-ragu nggak apa-apa, tapi jangan dilewatkan, apalagi sampai nggak diisi ya. Iman, sayang, gitu kan. Oke, berikutnya soal nomor 10.
QC memastikan kualitas sediaan produk obat bentuk dengan QC memastikan kualitas sediaan produk obat batuk dengan menguji kadar amonium klorida menggunakan metode analisis titrasi sesuai dengan yang tercantum dalam Farmakope Indonesia. Metode titrasi apakah yang dapat digunakan dalam menetapkan kadar klorida dalam sampel? Nah, ini udah ada kata kuncinya nih. Oke, ini kita lagi ngomongin tentang metode titrasi. Yang menjadi pertanyaan, metode titrasi apakah yang bisa untuk menetapkan kadar klorida gitu ya? Di sini pilihannya ada 5 metode titrasi. Oke, kita harus cari tahu nih masing-masing ini apa sih? Kan? Kalau komplekso itu untuk sampel logam ya, ada kalsium, magnesium, Zn, dan lain-lain. Kalau nitrimetri itu untuk sampel yang mengandung NH2, biasanya obat-obatan golongan sulfa. Sulfanilamid, sulfadiazin, sulfamethoxazole itu menggunakan nitrimetri. Kalau teman-teman masih ingat, nitrimetri ini nanti membentuk garam diazonium yang warnanya pink ya. Oke, kemudian iodometri. Nah, iodometri ini merupakan titrasi redoks ya, reduksi oksidasi. Tuh. Buat apa? Buat sampel yang sifatnya itu reduktor, karena dianya bersifat oksidator. Contohnya apa? Contohnya vitamin C. Tuh. Kemudian berikutnya ada asidimetri. Kalau misalkan adik-adik masih ingat ya pertemuan aku sebelumnya, kalau namanya asidimetri, asid itu kan asam. Nah, yang di sini itu merupakan titrannya. Oh, titrannya dia berupa asam. Berarti sampelnya harus kebalikannya ya untuk sampel bersifat basa. Gitu. Yang terakhir argentometri nih. Nah, ini untuk sampel halogen. Halogen itu golongan 7 ya. Ada Cl, Br, iodida. Nah, argen itu juga disebut sebagai titrasi pengendapan. Nah, tadi sampel kita apa? Sampel kita klorida. Nah, klorida ini merupakan unsur halogen, golongan 7. FClBrI. Oke, berarti dapat ya kita jawabannya. Kita menggunakan titrasi argentometri. Oke. Ya. Nah, ini sedikit tambahan ya. Jadi aku pernah dapat soal, pernah baca-baca soal. Jadi kalau misalkan ada obat ini dia logam, tapi kita nggak punya alat spektrofotometri serapan atom, maka kita pakai metode titrasi apa? Kita pilih komplekso ya, kalau ada soal seperti itu ya, karena komplekso sama AAS itu sama-sama untuk logam memang. Tapi untuk komplekso ini karena harus menggunakan titrasi biasanya di skala industri itu dihindari. Tapi dia masih bisa menganalisis logam. Berikutnya nomor 11. Bagian QC suatu industri farmasi akan melakukan penetapan kadar metampiron 500 mg sebanyak 20 tablet dengan bobot totalnya 500 gram. Nah, konsentrasi yang akan digunakan itu 500 ppm menggunakan labu ukur 100 mili. Yang ditanyakan berapa jumlah miligram sampel yang akan ditimbang. Oke, berarti di sini kita dapat kata kuncinya nih. Miligram sampel yang akan ditimbang gitu kan. Pertama ini kata kuncinya. Kemudian dapat konsentrasi yang kita inginkan itu 500 ppm. Kita pakainya labu ukur 100 mili. Oke, nah ini perlu teman-teman ingat bahwa 1 ppm sama dengan 1 mg per liter atau 1 mikrogram per mili. Oke. Karena di sini pakai labu ukur ya, volumenya di sini pakai mili, aku langsung ubah ke mili aja ya biar enak ya. Oke, jadi 500 ppm sama dengan 500 mg per liter atau 500. Oke, atau ini ke liter nggak apa-apa. Oke ya. Oke, aku ulangin. Jadi 500 ppm sama dengan 500 mg per liter ya ini tadi ya. Nah, liter di sini kita breakdown lagi nih. Liter itu kan 1000 mili. Jadi bisa juga 500 mg sama dengan 1000 mili. Nah, karena di sini menggunakan labu ukurnya yang 100 mili, oke. Jadi kita menggunakan
nanti perbandingan ya. Kalau misalkan konsentrasinya itu 500 mg per 1000 mili, kalau volumenya yang kita kehendaki 100 mili, ini nanti berapa sampelnya gitu kan, bobotnya berapa gitu kan. Jadi oke, ini nanti pindah ruas ya. Oke, jadi kali di sini. Jadi X sama dengan 500 mg kali 100 mili dibagi sama 1000 mili. Coret-coret, hasilnya 50 mg. Sehingga kalau kita mau menggunakan labu ukur 100 mili, untuk mendapatkan konsentrasi 500 ppm, kita perlu menimbang sampel sejumlah 50 mg. Seperti itu. Oke, soal berikutnya nomor 12. Badan POM melakukan pemeriksaan produk makanan sardin kaleng untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung cemaran PP, CU, dan SN. Hasil pemeriksaan menunjukkan data di atas batas cemaran SNI. Oke, berarti datanya tidak bersyarat. Metode analisis apa yang digunakan pada pemeriksaan tersebut, gitu kan? Dapat lagi nih. Ini kata kuncinya, pertanyaannya apa? Metode analisis ya, metode analisis nih. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya yaitu cemaran PB, CU, dan SN. Nah, kita tahu bahwa PB, CU, dan SN itu merupakan cemaran logam berat. Maka, metode analisis manakah dari kelima ini yang sesuai untuk menganalisis PB, CU, dan SN? Oke, kita cari tahu dulu nih masing-masing ya, untuk apa. Kalau SSA itu untuk logam berat, cocok ya. Oke, jadi jawabannya langsung yang A. Oke, kalau yang lain untuk apa, Kak? Oke, kalau kromatografi gas itu untuk senyawa yang volatil. Perlu diingat, kalau kromatografi gas berarti nanti senyawa yang terelusi dulu, yang titik didihnya paling rendah dulu ya. Kemudian KCKT itu nanti pemisahan berdasarkan polaritas. Oke, ingat KCKT ada yang fase normal, fase terbalik. Perlu diingat lagi mana yang terelusi lebih dulu kalau pada KCKT. Oke, kemudian ada spektro inframerah. Nah, kalau spektrofotometri infrared ya, atau inframerah itu untuk sampel yang berupa gugus fungsi. Jadi ini ya, kalau SSA tadi kan untuk kuantitatif, SSA nggak bisa kualitatif. Kromatografi gas bisa kuanti, bisa kuali. KCKT bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, kalau spektrofotometri inframerah hanya bisa kualitatif, nggak bisa kuanti, nggak bisa menghitung ya. Jadi dia hanya bisa mendeteksi gugus-gugus fungsi yang dimiliki oleh suatu senyawa. Biasanya untuk uji identifikasi ya. Untuk menentukan benar nggak sih sampel ini merupakan paracetamol, benar nggak sih sampel ini merupakan azitromisin, benar nggak sih sampel ini merupakan metformin, itu ya, menggunakan inframerah. Kemudian yang terakhir spektro UV phase, yaitu dia untuk sampel yang memiliki kromofor. Oke. Next ya, sekarang soal nomor 13. Suatu industri farmasi akan membuat sediaan OHT, obat herbal berstandar yang mengandung ekstrak kulit manggis. Departemen QC akan mengembangkan metode penetapan kadarnya. Maka metode apakah yang digunakan untuk pengujian kadar zat aktif pada sediaan OHT tersebut? Dapat nih kata kuncinya. Oke ya, metode analisis lagi nih. Kemudian untuk menguji kadar zat aktif pada sediaan OHT, berarti pengujian kadar pada sediaan OHT yang mana? Apakah KLT? KLT bisa nggak? Nggak bisa, karena KLT tanpa densitometri dia hanya bisa untuk analisis kualitatif. Otomatis yang A coret ya, karena kita pengennya penetapan kadar. Spektrofotometri inframerah bisa nggak? Buat hitung kadar nggak bisa juga, dia kan cuma bisa kualitatif, cuma bisa untuk uji identifikasi gitu ya. Kromatografi gas ini untuk senyawa volatil, di sini nggak ada keterangan kalau sampelnya itu volatil ya. Oke, coret. Tinggal dua nih,
harusnya spektro ya, sorry, typo. Spektro UV-vis atau KCKT, ikut tekan. Nah, kalau misalkan pilihannya tinggal dua ini, oke, kita harus tahu dulu nih kalau yang namanya OHT itu kan berisi ekstrak yang mengandung lebih dari satu senyawa bahan alam. Oke. Sehingga lebih tepat kalau kita menggunakan KCKT karena ada proses pemisahan terlebih dulu dan akan terukur konsentrasinya oleh detektor. Jadi kita pilih yang KCKT karena pada OHT itu kandungan zat aktif atau zat bahan alamnya kan banyak ya. Kalau kita pakai spektro UV-vis bisa jadi nanti banyak gangguan. Oke. Nomor 14, seorang apoteker bekerja sebagai R&D di industri obat tradisional. Diminta untuk mengembangkan produk dari ekstrak daun meniran dengan menjadikan biomarker aktif sebagai zat yang diklaim. Senyawa biomarker yang dimaksud adalah, kata kuncinya langsung ya, senyawa biomarker. Apa sampelnya? Daun meniran. Yang manakah dari kelima ini yang merupakan biomarker dari meniran? Filantin itu, jadi filantin langsung dapat nih biomarker. Ya, filantin itu biomarker daun meniran. Aku tambahin, fungsinya itu untuk imunomodulator. Jadi banyak tuh produk-produk di luar sana ya, yang klaimnya untuk meningkatkan sistem imun. Kalau dia itu obat herbal terstandar atau fitofarmaka pasti mengandung filantin. Kemudian Asiaticosida. Asiaticosida itu dari ekstrak daun pegagan ya. Kalau ini itu lebih sering terdapat pada, ini masih hype ya, jadi Asiaticosida itu masih hype. Sekarang ada di sediaan kosmetik. Fungsinya untuk apa? Dia meregenerasi sintesis kolagen. Jadi nanti untuk anti-aging biasanya klaimnya. Kemudian ada androcalfolid dari ekstrak daun sambiloto ya, fungsinya untuk anti diabetes. Kemudian ada ginsenosida dari ekstrak ginseng. Berikutnya ada vinclistrin, ekstrak daun tapak darah. Nah ini digunakan atau berfungsi untuk kanker ya. Kalau ginsenosida tadi maaf kelewat, ini untuk afrodisiaka. Jadi jawabannya daun meniran itu filantin biomarkernya. Next. Industri obat tradisional ingin memproduksi lotion pencerah kulit. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah uji angka lempeng total. Uji angka lempeng total tersebut dilakukan untuk pengujian apa gitu kan? Berarti kata kuncinya ALT. Kemudian sampelnya apa? Obat tradisional. Nah, kita cek nih kadar air. Enggak ya, kadar air enggak pakai ALT ya. Kadar air itu biasanya pakai moisture balance atau Kalk-Fisher bisa, atau pakai LOD boleh gitu ya. Kadar abu juga enggak. Ini nanti kalau kadar abu itu juga pakai yang ditimbang ya, yang ditimbang terus dipanaskan. Kemudian cemaran logam nggak pakai ALT, cemaran logam pakai apa? AAS ya, atau SSA, spektrofotometris kapan atom, biasa pakai. Kemudian cemaran mikroba ini mungkin cemaran aflatoksin nggak pakai ALT. Berarti jawabannya yang paling tepat yang D. Kita cari tahu ALT lebih lanjut. Jadi ALT itu merupakan pengujian cemaran mikroba yang menunjukkan adanya mikroorganisme patogen atau non patogen. Jadi nggak spesifik ya, pokoknya dia ngedeteksi mikroba di situ, baik yang dia patogen, yang sifatnya berbahaya atau yang non patogen. Dilakukan pengamatan secara visual atau dengan kaca pembesar pada media penanaman yang diteliti, kemudian dihitung nilai ALT. Nah, mungkin ini ya, jadi yang harus diingat yang ini. Jadi kalau ketika kita mau menghitung nilai ALT, koloni yang dihitung itu yang nilainya 25 sampai 250 untuk ALT ya. Jadi koloni yang dihitung itu yang dia itu jumlahnya 25 sampai 250. Syarat ALT berapa? Syaratnya kurang dari sama dengan 10 pangkat 6.
Kalau AKK, untuk hitung angka kapang dan hamil ya, syaratnya harus kurang dari sama dengan 10 pangkat 4. Kemudian koloni yang dihitung itu yang jumlahnya 10 sampai 150. Itu ya untuk tambah informasi. Berikutnya soal nomor 16. Pertanyaannya, maka sampel yang positif mengandung alkoholik yang mana? Oke, kita cek keterangan soalnya. Seorang analis di laboratorium sedang melakukan pengujian sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D menggunakan KLT dengan baku pembanding andrografolit. Tadi ini biomarker dari apa ini tadi? Ini saya lupa. Sambiloto ya, maaf, Sambiloto. Oke. Didapat nilai RF sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan baku pembanding berturut-turut. Sampel A 0,3, sampel B 0,4, sampel C 0,75, sampel D 0,375, dan pembanding 0,375. Maka sampel yang positif mengandung alkoholik yang mana? Oke. Jadi ini kita ada standar ya, kemudian ada sampel A, B, C, D dengan masing-masing nilai RF. Kalau misalkan pembandingnya 0,375 nilai RF-nya, maka kita cari nih dari sampel A, B, C, D manakah yang nilai RF-nya yang sama. Ternyata si D. Oke, jadi yang mengandung andrografolit yang sampel D ya. Oke, jadi KLT tadi sekali lagi itu hanya bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Kalau mau analisis kuantitatif dengan KLT harus dikombinasikan dengan densitometri ya. Jadi KLT dapat digunakan untuk uji kualitatif senyawa baku dengan menggunakan nilai RF sebagai parameternya. Jadi dibandingkan ya. Dua senyawa atau lebih dapat dikatakan identik apabila mempunyai nilai RF yang sama pada kondisi KLT yang sama. Oke, ini mudah ya. Berikutnya, apoteker di sebuah industri herba akan melakukan rancangan produksi obat herba baru yang berasal dari octosifon folium yang akan dibuat menjadi sediaan sirup untuk pengobatan penyakit darah tinggi. Untuk menyaring senyawa dalam daun tersebut dilakukan perebusan dengan suhu 90 Celcius selama 15 menit. Metode ekstraksi apakah? Ini kata kuncinya langsung metode ekstraksi. Kemudian berikutnya adalah perebusan suhu 90 selama 15 menit. Ini apa gitu kan? Yuk kita cari tahu masing-masing pilihan jawabannya. Kalau destilasi uap itu dengan pelarut air, tapi nggak direbus ya. Ini nggak direbus. Kemudian dia hanya untuk menyaring minyak atsiri. Dia mau nyarinya apa? Dari daun octosifon folium untuk penyakit darah tinggi. Enggak ya, bukan ya, karena dia mau menyari apigennya ini. Kemudian kalau maserasi dia bukan perebusan tapi dia perendaman. Nah, untuk maserasi bisa menggunakan campuran pelarut. Kemudian kalau perkolasi dia itu ekstraksinya menggunakan perkolator. Jadi bentuknya perkolator itu kayak tabung ya. Oke, berikutnya pelarut selalu baru. Kalau infusa dia hanya menggunakan pelarut air pada suhu 90 selama 15 menit. Kalau soft wet yaitu metode panas, ekstraksi kontinu atau senambung dengan pendingin balik. Mana nih yang cocok dengan kata kuncinya? Yang infusa ya, jadi jawabannya infusa. Berikutnya soal nomor 18. Ada industri farmasi, ia ingin memproduksi 5.000 cup gel clindamycin yang bobotnya 15 gram. Nah, tiap gram sediaan gel itu mengandung 10 mg clindamycin. BM-nya sekian untuk clindamycin. Bahan baku yang digunakan clindamycin fosfat, BM-nya sekian. Berapa kilogram clindamycin fosfat yang digunakan? Nah, kata kuncinya di sini nih, disuruh nyari berapa kilo sih clindamycin yang harus digunakan. Oke, dari keterangan soal kita mau bikin 5.000 cup. Kemudian zat aktifnya itu 10 tiap gram dia mengandung 10 mg. Berarti zat aktifnya 10 mg tiap gram. Oke, kemudian netonya 15 gram. Nah,
soal seperti ini sering keluar ya. Jadi ini sebetulnya perbandingan BM, tapi ini dimodifikasi ya. Jadi sebenarnya hanya perbandingan BM, tapi ini ada modifikasinya di sini. Hati-hati ya, terutama di bagian ini. Kalian harus cermati ya. Tiap gram sediaan gel mengandung 10 mg. Ini hati-hati, harus teliti. Oke, jadi kalau misalkan ada soal perbandingan BM, ini aku misalkan ya. Nah, berat bahan baku X. Bahan baku X itu adalah bahan baku yang dicari. Ini ada X, ada Y. X itu yang dicari ya, yang mau dicari. Jadi berat bahan baku X, yang dicari apa sih? Klindamisin fosfat. Berarti di sini X-nya itu klindamisin fosfat ya. Yang udah diketahui siapa? Klindamisin aja. Berarti Y-nya klindamisin. Oke, jadi bahan baku X sama dengan BM dari si X dari klindamisin fosfat dibagi dengan BM klindamisin dikali dengan berat bahan baku klindamisin. Jadi BM yang dicari selalu yang di atas ya, dibagi dengan BM yang diketahui. Oke. Masukkan BM klindamisin fosfat berapa? 504,96. Kemudian BM klindamisin 423,98 dikali. Nah, berat bahan baku dari klindamisin aja. Nah, di sini hati-hati ya. Seperti yang tadi saya katakan, di sini ada modifikasi. Jadi, bobot zat aktifnya itu kan 10 mg per gram. Padahal salepnya itu 15 gram. Berarti kita masukkan 10 mg per gram kali 15 gram. Mau bikinnya berapa cuk? 5.000 cuk. Ini coret-coretnya nanti ya. Jadi berapa hasilnya? Jadi bobot klindamisin fosfat yang diperlukan itu adalah 893,25 kilo. Jawabannya yang C. Ya. Oke, soal berikutnya. Suatu sediaan injeksi benzokain 1%, volume 10 ml, akan diproduksi dengan besar batch 5.000 botol. Ini harusnya banyak. Berapakah berat benzokain yang harus ditimbang? Ini masih sama ya, jadi perhitungan bahan baku. Oke, kata kuncinya berat benzokain yang harus ditimbang, konsentrasi benzokain dalam sediaannya itu 1%, volumenya itu 10 ml, mau diproduksi besar batch-nya 5.000 botol. Kita masukkan nih langsung ke sini. Ya, jadi berat bahan baku yang ditimbang sama dengan konsentrasi konsentrasi zat aktif dikali volume dikali besar batch. Konsentrasi zat aktifnya berapa? 1%, volumenya berapa? 10 mili, besar batch-nya 5.000. Oke. Nah, di sini persen ini kita harus konversi nih ke gram. Ingat ya, kalau persen itu kan persen B per V artinya 1 gram per 100 mili. Masukkan 1 gram per 100 mili dikali volumenya 10 mili kali 5.000. Coret-coret ya. Jadi setelah dihitung berat bahan baku yang diperlukan yaitu 500 gram. Jadi jawabannya yang A. Oke. Next, soal nomor 20. Seorang ibu berusia 45 tahun menggunakan produk krim pemutih wajah selama 2 minggu. Wajahnya terlihat semakin memutih, kan? Cepet banget, padahal cuma 2 minggu. BPOM telah mengambil sampel krim tersebut dan diketahui mengandung merkuri. Metode analisis apakah yang dapat digunakan untuk menganalisis merkuri tersebut? Yang manakah dari kelima pilihan ini yang tepat? Kata kunci kita dapat ya, metode analisis, kemudian sampelnya apa? Merkuri. Nah, kita tahu kalau merkuri itu merupakan logam berat. Tadi di awal sudah dijelaskan, kalau logam berat kita berarti pakainya apa? Pakainya SSA ya. Kalau kromatografi gas untuk senyawa yang volatil, KCKT untuk pemisahan berdasarkan polaritas atau untuk sampel-sampel yang dia itu terdiri dari banyak komponen ya, dari banyak senyawa sehingga perlu dipisahkan terlebih dahulu supaya tidak saling mengganggu. Kalau titrasi argentometri itu untuk unsur yang ada di golongan 7, unsur halogen, FCl-BRI, oke, SSA untuk tadi ya logam berat atau mineral. Mineral itu berarti bisa kalsium, magnesium gitu ya. Suplemen-suplemen itu juga biasanya kita analisis pakainya SSA.
Kemudian yang terakhir spektrofotometri UV. UV itu untuk yang punya UV vis, nanti untuk yang punya chromophore. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Karena merkuri itu merupakan golongan logam berat, AAS merupakan metode analisis untuk logam berat dan mineral. Ini contoh logam berat, ini contoh mineral. Kalsium, magnesium, kalium, besi, tembaga, seng. Nah, aku bahas singkat ya tentang prinsip dari spektrofotometri serapan atom. Jadi ini ada sampel, misalkan tadi sampelnya merkuri ya. Sampel merkuri tadi kita destruksi dulu. Nah, kalau di AAS ini biasanya kita ada yang namanya destruksi. Destruksi ini biasanya bisa menggunakan asam yang kuat atau menggunakan ini ya, kita panaskan tanur ya pada suhu 800 derajat Celcius. Oke, akan terbentuk sebagai atom dalam bentuk bebasnya. Oke, kemudian setelah itu kita berikan nyala atau namanya atomisasi. Nanti di sini akan terbentuk atom yang netral, kemudian karena ada lampu, kemudian bertemu dengan monokromator, maka sinarnya dari lampu ini akan diteruskan. Nah, sinar yang diteruskan ini akan dibaca oleh detektor. Nah, untuk AAS, sekali lagi, AAS hanya untuk analisis kuantitatif, hanya untuk menghitung kadar ya. Dia tidak bisa untuk kualitatif, jadi nggak bisa nih bedain misalkan PbO dengan PbO2 misalkan, itu nggak bisa. FeCl3 dengan misalkan Fe3 plus dengan Fe2 plus ini nggak bisa bedain ya, cuma bisa menghitung kadar. Kenapa nggak bisa bedain? Karena pada akhirnya mereka ya, baik logam berat maupun mineral ini akan diubah menjadi atom bentuk netralnya. Jadi kalau awalnya dia berikatan dengan suatu atom berbentuk senyawa, nanti akan diubah lagi menjadi Ca. Tadi misalkan MgOH2 tetap akan diubah menjadi Mg aja. Jadi nggak bisa untuk kualitatif. Oke, berikutnya nomor 21. Industri farmasi akan memproduksi obat metil salisilat atau kita biasa sebut minyak ganda pura. Percobaan untuk membuat obat ini dilakukan dengan cara mereaksikan metanol dengan asam salisilat dengan katalis asam sulfat hingga menjadi metil salisilat. Reaksi kimia apakah yang terjadi dalam pembuatan metil salisilat? Ini menjadi kata kunci reaksi kimia. Kemudian metil salisilat. Kemudian di sini ada mereaksikan metanol dengan asam salisilat. Yang mana dari kelima pilihan ini yang paling tepat gitu kan? Oke, jadi pembuatan metil salisilat itu didasarkan pada reaksi esterifikasi antara asam salisilat dengan metanol menggunakan katalis asam sulfat pekat. Jadi ini aku punya ilustrasi ya. Tadi kan di sini mereaksikan metanol dengan asam salisilat. Ini ada metanol, ini ada asam. Oke, ini buat contoh aja ya. Tapi masih sama-sama golongan asam karboksilat. Oke. Menjadi metil salisilat. Oke. Nah, di sini yang disebut dengan reaksi esterifikasi itu reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Di sini tadi ada keterangan ya, mereaksi metanol. Metanol itu merupakan suatu senyawa alkohol. Kemudian asam salisilat dia merupakan suatu senyawa asam karboksilat, menghasilkan ester. Nah, metil salisilat ini merupakan ester sehingga disebut dengan reaksi esterifikasi. Oke. Berikutnya soal nomor 22. Seorang petugas QC ingin mengetahui secara cepat ada tidaknya cemaran aflatoksin pada ekstrak kunyit yang akan digunakan sebagai bahan baku. Metode apakah yang paling cocok digunakan untuk pengujian tersebut gitu kan? Oke, jadi kata kuncinya ada metode analisis untuk mengetahui cemaran aflatoksin ya. Terus ada kata-kata ini ya, mengetahui secara cepat. Ya. Berarti kita punya sampel cemaran sampel yang dicurigai ini
mengandung cemaran aflatoksin. Berarti kan kita mau melihat aflatoksin ya. Titrasi argentometri enggak, karena dia itu titrasi untuk unsur-unsur golongan 7 atau halogen. Oke. KLT mungkin, spektrofotometri serapan atom enggak ya, ini untuk logam. Gizi enggak, karena ini untuk senyawa yang volatil. Inframerah juga enggak, karena kita nggak pakai inframerah ya. Nah, karena kalau inframerah itu nanti dia tidak bisa menganalisis secara cepat nanti ya. Nah, pilihan jawabannya mungkin yang KLT. Jadi kalau misalkan kita mau mendeteksi apakah sampel itu mengandung cemaran aflatoksin atau enggak, kita memang menggunakan KLT ya. Jadi seperti ini, nanti di paling sebelah kiri ya, kiri ini kita totalkan standar aflatoksinnya. Kemudian sebelah kanannya kita totalkan sampel-sampel yang dicurigai. Oke. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ini standarnya ya. Jadi kalau misalkan ada nih sampel yang pada RF sama dengan standar, maka dia dicurigai mengandung cemaran aflatoksin gitu ya. Kita tahu kalau metode KLT itu kan metode yang cepat ya untuk identifikasi. Jadi kalau misalkan seperti untuk identifikasi atau screening fitokimia kan kita juga biasanya menggunakan KLT. Soal berikutnya kita ketemu lagi nih perhitungan kadar ya. Tablet ibuprofen 200 mg, bobot tablet 400 mg, dilakukan penetapan kadarnya dengan melarutkan 1 tablet dalam 100 ml air. Kemudian diencerkan 100 kali, disaring dan diukur absorban zat aktif yang terlarut. Absorban yang didapat sebesar 0,85. Persamaan kurva kalibrasinya ini sama aja ya, mikrogram per mili sama ppm. Y sama dengan 0,02x plus 0,04. Berapa persen B per B kadar zat aktif pada tablet tersebut tuh ya. Jadi ini sebenarnya salah satu aja sih, cuma tadi salah ketik ya, tapi ini kebetulan pas sama ya, mikrogram per mili sama dengan ppm kan ya. Oke. Kata kuncinya kita mencari persen B per B kadar zat aktif. Oke. Jadi caranya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, karena di sini ada persamaan kurva baku atau kurva kalibrasi. Berarti ini metode yang digunakan adalah metode multiple point kalibrasi ya. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 0,02x plus 0,04. Kemudian karena kita mau mencari X, 0,04-nya pindah ruas jadi minus ya. 0,02-nya juga pindah ruas, jadi dia sebagai pembagi. Sehingga seperti ini kita masukkan Y-nya itu adalah absorbansi 0,85. Diperolehlah 40,5 ppm. Boleh dijadikan miligram per liter, boleh dijadikan mikrogram per mili. Itu nanti sama aja. Tapi biasanya aku lihat nih, ini kan mau cari persen kadar. Berarti kan harus dibagi sama bobot sampel. Kalau bobot sampelnya dalam miligram, langsung diubahnya ke miligram per liter aja. Ya. Oke. Kemudian rumus persen kadar kita masukkan. Persen kadar sama dengan konsentrasi sampel dikali dengan volume, dikali dengan faktor pengenceran, dibagi dengan bobot sampel dikali 100%. Masukkan semuanya. 40,5 dikali volumenya yang mana? Melarutkan 1 tablet dalam 100 ml air. Yang ini ya. Ini masih mili, diubah dulu nih ke liter. Dikali faktor pengencerannya berapa? 100 kali. Bobot sampelnya berapa? 400 mg. Nah, ini ada 2 bobot. Pakai yang mana, Kak? Yang ini atau yang ini gitu kan? Nah, jadi kita pakai yang bobot tabletnya ya. Bukan bobot zat aktifnya, bukan kekuatan zat aktifnya. Kenapa? Karena yang kita uji kan 1 tabletnya. Jadi 1 tablet itu kan banyak ya, nggak cuma zat aktifnya aja isinya. Ada pengisi, ada lubrikan, ada gradient, ada yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, kita tuh pengen tahu kadar zat aktif kita dalam 1 tablet itu berapa. Jadi kita pakai bobot yang ini. Tuh ya. Masukkan semuanya miligram sama-sama miligram, coret, liter coret, sehingga diperoleh kadarnya, persen kadarnya yaitu 101,25%. Jadi jawabannya yang E.
Soal berikutnya, suatu zat X akan diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer UV vis. Diketahui nilai absorptivitas spesifik zat X-nya sebesar 3/10, lebar kuvetnya 1 cm, harusnya tebal kuvet ya. Sorry ya, ini tebal kuvet ya. Tebal kuvet 1 cm dan konsentrasi zatnya sebesar 10 ppm. Berapakah nilai absorbansi zat X tersebut gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya disuruh nyari nilai absorbansi dari si sampel. Yang diketahui apa? Ada absorptivitas spesifik 3/10, tebal kuvet 1 cm, sama konsentrasinya 10 ppm. Nah, ini yang perlu kita teliti, yang perlu kita perhatikan ya. Karena yang diketahui adalah absorptivitas spesifik ya, ini absorptivitas spesifik. Kita perlu ingat lagi hukum Lambert-Beer ya, absorbansi sama dengan absorptivitas spesifik atau absorptivitas molar, nanti bisa dikali dengan tebal kuvet dikali konsentrasi. Nah, teman-teman, kalau misalkan yang di sini itu adalah absorptivitas spesifik, maka konsentrasinya harus dalam bentuk persen ya, 1% 1 cm. Harus dalam bentuk persen. Oke, aku ulang sekali lagi. Kalau absorptivitas spesifik yang digunakan bukan absorptivitas molar ya. Jadi kalau di sini A1% 1 cm, maka konsentrasi atau C-nya itu harus berupa persen. Tuh. Kalau di sininya itu adalah absorptivitas molar, nanti konsentrasinya berupa molaritas. Oke. Karena di sini yang diketahui absorptivitas spesifik kita masukkan ya. Nah, absorbansi yang dicari ya, masukkan nih A sama dengan absorptivitas spesifik kali B kali C. Tunggu. Nah, C-nya kan konsentrasinya harus dalam persen. Yang diketahui dalam apa? ppm. Kita harus konversi dulu nih satuan konsentrasinya. Dari 10 ppm kita ubah menjadi persen. Di sini harus hati-hati ya. Ingat, kalau ppm itu miligram per liter atau mikrogram per mili. Kalau persen di sini itu 1 gram per 100 mili. Ya, jadi nanti diubah. Oke ya. Jadi sambil harus latihan ubah-ubah konversi satuan juga sih. Karena supaya nanti waktu UKAI udah lancar ya. Nah, langsung kita masukkan. Berarti kita konsentrasinya udah nggak pakai 10 ppm lagi ya. Kita pakai yang 0,001. Persennya, teman-teman, persennya nggak perlu dihitung ya. Jadi bukan 0,0001 ya. Nanti konsentrasi yang dimasukkan 0,001. Oke, kita masukkan ya. Jadi absorbansi sama dengan absorptivitasnya dimasukkan 3/10 kali tebal kuvetnya 1 dikali konsentrasi. Nah, konsentrasinya yang ini 0,001. Tanpa persen, sekali lagi tanpa persen ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 0,31 yang C. Berikutnya soal nomor 25. Suatu industri farmasi akan melakukan isolasi minyak atsiri dari cengkeh. Minyak atsiri yang didapat kemudian dianalisis dengan KLT. Nah, fase gerak yang digunakan itu ada kloroform banding benzen banding etanol dengan perbandingan sekian nih. Nah, disuruh hitung masing-masing elemen yang diperlukan kalau akan dibuat fase gerak sebanyak 20 mili. Oke, ini mudah ya. Jadi, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya di sini jumlah masing-masing elemen. Oke, kemudian kalau fase geraknya yang mau dipakai itu total 20 mili. Nah, rumusnya ini ya. Jadi, jumlah elemen yang kita cari itu sama dengan bagian elemen tersebut dibagi dengan total bagian, kemudian dikali dengan total volumenya. Misalkan nih, kloroform berapa Kak? Kloroform dia dapat berapa sih bagiannya? 30. Totalnya semuanya berapa? Oke, 15 tambah 55, 70. Ya, tambah 30, 100. Berarti total keseluruhan 100. Sehingga
bagiannya kloroform 30 dibagi seluruhnya 100 dikali total volume berapa Kak? 20 mili. Jadilah hasilnya 6 mili. Yang lain sama ya bensin. Bagian bensin berapa? 15 dibagi total keseluruhan 100 kali 20 sehingga 3 mili. Etanol 55 dibagi 100 dikali 20. Oke. Dihitung total keseluruhan harusnya 20. Sudah benar belum? 6 tambah 3 9, 9 tambah 11 20 mili. Cocok ya? Oke. Soal berikutnya, seorang apoteker akan mengekstraksi senyawa dari Apium graveolens. Ada yang tahu ini apa? Slide 3 ya. Sebagai antihipertensi. Diketahui senyawa tersebut tidak tahan panas. Apa metode ekstraksi yang paling tepat? Nah ini nih yang jadi kata kuncinya. Metode ekstraksi. Kemudian senyawanya tidak tahan panas. Nah, dari kelima ini, manakah metode ekstraksi yang paling tepat? Kita cari tahu dulu nih masing-masing ya. Oke, enfleurasi itu apa? Jadi, enfleurasi ini agak berbeda ya dengan metode ekstraksi yang lainnya. Kalau metode ekstraksi yang lainnya itu ada simplicia, kemudian dikasih pelarut gitu kan. Kalau enfleurasi itu enggak. Jadi, prinsip enfleurasi itu kita kan mau menyari minyak asiri dari bunga. Jadi hanya dari bunga ya. Kita nggak enfleurasi itu nggak menyari minyak asiri dari daun, dari batang nggak. Enfleurasi itu berasal dari bahasa Prancis ya, fleur itu. Jadi fleur ini artinya bunga. Oke. Nah, prinsip enfleurasi, kita punya bunga, misalkan bunga mawar. Kemudian kita ada papan ya. Pada papan ini kemudian kita kasih yang namanya lemak. Jadi pertama ini enfleurasi itu kita menggunakan lemak. Jadi pada papan diberikan lemak, kemudian di atas lemak itu baru kita taburkan bunga-bunga. Nah, nanti minyak asirnya itu akan bermigrasi yang tadinya di bunga pindah ke lemak itu. Nah, nanti yang diekstraksi dengan pelarut itu yang lemaknya tadi. Kita ekstraksi dengan menggunakan heksan. Jadi, enfleurasi beda dengan metode yang lainnya ya. Prinsipnya di situ. Jadi, dia itu nggak langsung ada simplicia dikasih pelarut itu enggak. Tapi, ekstraksinya nggak langsung ya. Jadi, aku ulangin sekali lagi. Nanti kalau enfleurasi itu kita pakai papan. Di atas papan kita beri lemak ya. Bisa lemaknya itu Sclera alba, Sclera flava, kemudian di atasnya kita taburin bunga-bunga yang mau kita ambil minyak asirinya, misalkan mawar atau melati. Nah, kemudian didiamkan biasanya seminggu. Kemudian nanti minyak asiran dari bunga itu akan migrasi ke papannya, ke minyaknya tadi. Nah, minyaknya inilah yang nanti diekstraksi dengan menggunakan pelarut heksan. Kenapa heksan? Karena kan minyak nonpolar ya. Kalau kita pakai alkohol nanti nggak nyari ya. Kemudian kalau maserasi itu kata kuncinya di merendam atau perendaman atau direndam. Pokoknya kata-kata rendam itu adalah maserasi. Nah, maserasi bisa menggunakan campuran pelarut ya karena dia metode dingin. Jadi bisa nih dicampur-campur. Aku mau pakai campuran ether, heksan sama air. Boleh ya di sini. Kemudian infusa. Nah, infusa itu pelarutnya hanya menggunakan air, nggak pakai alkohol, nggak pakai ether, nggak pakai heksan, kloroform, nggak, cuman air pada suhu 90, waktunya 15 menit. Ini infusa. Dekokta pelarut air sama seperti infusa, hanya waktunya lebih lama, 30 menit. Digesti dia ekstraksi dengan suhu 40-50. Nah, sehingga mana metode yang tepat untuk mengekstraksi senyawa yang nggak tahan panas ini gitu kan. Enfleurasi jelas enggak, bukan ya, karena kita nggak mau nyari minyak asiri. Maserasi mungkin nih, karena dia merupakan metode dingin. Infusa, dekokta, digesti nggak mungkin, karena mereka metode panas, sehingga jawabannya adalah maserasi. Oke, berikutnya soal nomor 27. Simplicia dari suatu tanaman dilakukan pengujian untuk menentukan indeks pembusaan
Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil bahwa pada setiap sampel terbentuk busa setinggi lebih dari 1 cm. Senyawa apakah yang membuat terbentuknya busa pada simplisia tersebut? Kata kuncinya apa nih? Pembentukan busa ya. Sorry, ini belum aku ganti ya. Harusnya, ini masih soal sebelumnya. Harusnya kata kuncinya adalah terbentuknya busa. Oke, kata kuncinya ini ya, terbentuknya busa. Oke, kemudian busanya itu setinggi 1 cm. Kata kuncinya. Sehingga simplisia apakah itu gitu ya. Nah, dari semua pilihan ini gitu ya. Oke, yang bisa menghasilkan pembusaan itu hanya saponin gitu ya. Jadi glikosida itu enggak. Kalau glikosida itu dia hanya larut air karena kan dia mengandung senyawa gula ya. Jadi dia larut air tapi tidak menimbulkan busa. Flavonoid enggak. Flavonoid itu pengujiannya kita pakai sikloborat atau sinoda. Alkaloid itu kita menggunakan Dragendorf. Terpenoid bisa pakai Bouchardat gitu ya. Jadi dasar reaksi uji busa adalah sifat dari senyawa saponin ini dia mudah larut dan bisa menimbulkan busa ketika digocok. Berikutnya, soal nomor 28. Bagian pengembangan melakukan uji mutu dengan uji CPK. Jadi kita itu mau mengetahui nilai CPK ya dari suatu proses apakah baik atau enggak gitu kan. Nah, rata-rata kadar yang diperoleh ternyata 99,75 plus minus 1,5%. Rata-rata kadar yang ditetap. Maksudnya ini persyaratan kadar ya. Persyaratan kadarnya itu adalah 90 sampai 110%. Berapa nilai CPK gitu kan. Sebentar, ini harusnya adalah standar yang ditetapkan ya. Aku ulangin, jadi ini itu harusnya diganti syarat ya, ini harusnya syarat. Oke. Syarat atau spesifikasi ya. Oke. Spesifikasi atau syarat yang ditetapkan adalah 90 sampai 110. Berapa nilai CPK-nya? Oke, jadi di sini kata kuncinya menghitung nilai CPK jika diketahui syarat atau spesifikasinya itu adalah 90 sampai 110, kemudian rata-rata kadarnya itu adalah 99,75 plus minus 1,5%. Nah, adik-adik, teman-teman semua, untuk menghitung nilai CPK rumusnya adalah seperti ini. Ya. Kelihatannya mungkin ribet ya, ini ada panjang sekali, ada di atas, ada di bawah, tapi sebetulnya ini kalau misalkan kalian tahu prinsipnya, ini mudah dihafalkan. Gitu. Jadi sering latihan aja nggak apa-apa, biasanya kalau sering latihan itu lama-kelamaan bakal hafal sendiri. Jadi nilai CPK sama dengan minimal. Maksudnya minimal itu apa? Jadi kita menghitung 2 kali nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita dapat 2 angka dari ini. Yang disebut minimal di depan itu adalah dari 2 ini manakah yang paling rendah, itu yang kita gunakan sebagai nilai CPK. Oke, jadi minimal USL itu adalah upper specification limit atau batas atas, X bar itu rata-rata, SD itu adalah standar deviasi. Oke, X bar itu rata-rata, kalau LSL itu adalah lower specification limit. Jadi batas bawah dari speknya dikali D. Kemudian di sini dibagi 3 kali SD. SD standar deviasi. Kita masukkan ya. Kak yang jadi yang ini adalah speknya. Berarti 90 menjadi batas bawah atau LSL, 110 menjadi batas atas atau USL. Kemudian 99,75 menjadi nilai rata-rata dan 1,5. Setelah angka plus minus ini adalah standar deviasi ya. Sehingga standar deviasinya adalah 1,5. Kita hitung. Ternyata setelah dihitung dapat angka 2,278 dan 2,167.
mana dari kedua angka ini yang paling minimal? Ternyata yang ini kita masukkan. Nah, setelah menghitung CPK, setelah tahu rumus CPK biasanya students ini suka langsung nyeletuk, Kak, berarti otomatis kan nilai yang LSL yang paling rendah. Belum tentu ya. Jadi belum tentu, meskipun ini namanya batas bawah, belum tentu yang ini ya, yang deretan ini nanti nilainya yang paling rendah, belum tentu. Tergantung X bar atau rata-rata ini lebih dekat nilainya ke mana? Ke batas atas atau ke batas bawah. Kalau misalkan tadi speknya 90 sampai 110 ya. Kalau misalkan ini X bar-nya ternyata 109, pasti nanti yang ini, yang hasil dari USL ini yang paling rendah nilainya gitu ya. Jadi belum tentu nilai LSL itu paling rendah, belum tentu, tergantung nilai X bar-nya. Lebih dekat ke USL atau lebih dekat ke LSL. Gitu. Oke, nomor 29. Sebuah industri farmasi ingin mengembangkan OHT ya. OHT itu obat herbal terstandar dari ekstrak menira sebagai imunomodulator menjadi fitofarmaka. Oleh karena itu dibutuhkan pengujian lanjutan untuk registrasi ke BPOM. Pengujian apa yang dimaksud gitu kan? Ini kata kuncinya pengujian lanjutan, apa yang dimaksud. Kemudian berikutnya kata kuncinya ini, mengembangkan OHT menjadi fitofarmaka. Nah, sedikit recall ya teman-teman. Jadi kalau terkait obat tradisional itu ada yang namanya jamu, OHT, sama fitofarmaka. Nah, dari OHT ke fitofarmaka. Jadi obat-obatan kalau mau jadi fitofarmaka dia harus uji klinis dulu. Jadi jawabannya uji klinis ya. Uji kadar zat aktif enggak dong, semuanya kan butuh uji kadar zat aktif. Toksikologi enggak, bioekivalen ini untuk produk obat kopi, uji praklinik itu nanti OHT itu udah melalui uji praklinik gitu ya. Jadi kalau dari OHT mau ke klinik mau ke fitofarmaka harus uji klinik. Nah, saya mau jelasin sedikit lagi perbedaannya jamu, OHT sama fitofarmaka. Kalau jamu, BB di sini maksudnya bahan baku ya, PJ di sini maksudnya produk jadi. Jadi kalau jamu itu produk jadi dan bahan bakunya itu kita tidak perlu uji kuantitatif, jadi nggak perlu tahu kadarnya itu berapa, baik untuk bahan baku maupun produk jadi. Asalkan diuji dengan KLT kualitatif, oh ada peaknya, ada totalannya, berarti sudah boleh. Kemudian hasilnya itu hanya berdasarkan empiris. Kalau OHT, logonya seperti ini. Nah, untuk OHT, untuk bahan bakunya sudah mulai ada analisis kuantitatif, jadi harus diketahui. Misalkan ada ekstrak seledri, berarti harus diketahui nih kadar apigenin sama apiinnya berapa. Tapi untuk produk jadinya nggak perlu dihitung kadarnya, hanya cukup oh ini ada kandungan apigenin sama apiinnya. Nah, untuk OHT dia sudah uji farmakologi dan toksisitas pada hewan ya. Jadi udah uji toksikologi, sudah uji praklinis. Kalau untuk fitofarmaka sendiri logonya seperti ini. Jadi untuk bahan baku dan produk jadinya sudah ada syarat kadar zat aktifnya, sudah harus uji dengan kuantitatif. Harus ada kadar zat aktifnya berapa syaratnya. Nah, kemudian hasilnya itu berdasarkan uji klinis. Jadi dari OHT mau ke fitofarmaka harus dilakukan uji klinis terlebih dahulu. Oke. Ini sepertinya menjadi soal terakhir kita malam hari ini ya. Soal 30. QC melakukan penetapan kadar cemaran pada sebuah merek dagang ranitidin yang beredar di pasaran menggunakan KCKT. Diperoleh pada instrumen uji nilai simpangan baku adalah 450, sedangkan nilai slope-nya adalah 90.000. Berapakah ppm batas terkecil kadar yang dapat terdeteksi? Nah, kata kuncinya di sini nih, batas terkecil kadar yang dapat terdeteksi. Terdeteksi, hati-hati ya. Oke, kemudian diketahui adalah simpangan baku atau SD dan nilai slope. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah batas terkecil kadar yang dapat terdeteksi, kita berarti disuruh nyari nilai LOD, limit of detection ya. Rumusnya adalah 3 dikali SD dibagi dengan slope. Kita masukkan 3, SD-nya berapa? SD itu simpangan baku 450
kemudian slope-nya itu 90.000, nilainya sekian. Kalau pertanyaannya, berapakah ppm batas terkecil kadar yang dapat dihitung, itu berarti kita disuruh nyari nilai LOQ. Nah, kalau LOQ itu rumusnya 10 dikali 4 kali SD per slope. Seperti itu. Oke, sekian ya dari